Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dayat. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Baik, ya, sebelum kegiatan coaching ini dimulai, izinkan saya menanyakan beberapa hal. Yang pertama, bagaimana bentuk penilaian pada percakapan coaching kali ini yang akan Ibu lakukan? Jadi bentuk penilaian yang akan saya lakukan pada percakapan coaching ini ada 3. Yang pertama itu adalah penilaian pada saat pra-observasi, yang kedua itu pada saat observasi, dan yang ketiga itu pada saat pasca observasi. Itu saja. Oh, itu ya. Ya. Nah, kemudian selanjutnya apa kompetisi coaching yang ingin dikembangkan? Jadi kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan itu adalah mengajukan pertanyaan berbobot, Pak. Gitu ya. Ya. Kemudian selanjutnya kompetisi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi? Ya sama, Pak. Yang spesifik yang ingin diobservasi itu ya pertanyaan berbobot ini, Pak. Karena saya merasa masih agak kurang di situ. Kemudian apa indikator pencapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan? Jadi indikatornya itu adalah saya nanti bisa mampu mengajukan pertanyaan yang terbuka, ya. Dan itu berasal dari proses mendengarkan secara aktif. Ya, untuk lebih silakan dimulai saja kegiatan coaching. Baik, Pak. Terima kasih, Pak, atas kesempatannya ini. Sama-sama. Ya. Assalamualaikum, Bu ya. Waalaikumsalam. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah, baik sekali. Beneran baik. Alhamdulillah. Tapi kok akhir-akhir ini saya lihat Bu ya tuh sering ngomong gitu ya, kenapa ya? Iya sih, sebenarnya ini Bu, saya punya masalah di kelas terkait salah satu murid saya gitu. Muridnya kenapa, Bu? Mungkin Ibu bisa berbagi, Bu. Kenapa muridnya? Ini Bu, salah satu murid saya itu sejak pertama kali sejak masuk gitu, tahun ajaran baru sampai sekarang udah masuk semester pertama ini tidak pernah mengerjakan tugasnya gitu Bu. Oke, sebenarnya masalahnya apa ya kira-kira? Itu ini yang sedang saya gali dari anak tersebut. Jika boleh tahu, kira-kira kenapa ya? Coba Ibu pikirkan lagi, kira-kira kenapa ya? Apa ya? Nah itu makanya Bu, ini apa ya? Kalau begitu, kira-kira langkah-langkah apa saja yang sudah Ibu lakukan ya untuk menghadapi masalah ini? Kalau memang Ibu masih bingung, ingat-ingat kira-kira langkah-langkah apa saja yang sudah Ibu lakukan? Langkah yang saya lakukan ya, yang pertama itu saya mencoba untuk menggali anak itu kan, seperti yang saya bilang tadi itu dengan cara mencari informasi terkait si anak kepada guru kelas yang sebelumnya. Sekarang kan saya ini kelas 3, saya tanyakan dulu, cari informasi anak ini kenapa sih, dia bagaimana pada saat dia kelas 2 dahulu itu gitu. Oke, berarti Ibu konfirmasi dulu Ya, ke guru kelasnya. iya, sudah konfirmasi ke guru kelas sebelumnya itu. Terus kalau ke siswanya atau ke muridnya sudah dikonfirmasi? Iya Bu, sudah. Kemudian apa jawabannya, Bu? Itu Bu, dia hanya terdiam tanpa menjawab pertanyaan saya, bahkan terkesan itu dia menghindar gitu Bu. Apa namanya, dia tidak ada memberikan jawaban gitu ya? Iya. Kira-kira strategi apa ya kira-kira yang bisa Ibu lakukan supaya dia tuh tidak menghindar, kira-kira apa ya strateginya? Nah, strateginya ini yang tadi, seperti yang tadi saya pertama menggali ini ke ke guru kelas sebelumnya. Lalu saya ingin melakukan pendekatan, membangun komunikasi agar
saya ingin melakukan home visit gitu Bu, untuk mengetahui apa masalahnya, mungkin ada masalah atau kondisi anak di rumah tersebut, di rumahnya gitu. Ada lagi Bu? Itu mungkin itu dulu. Sudah dulu. Iya. Oh, gitu. Kira-kira untuk mengimplementasikan rencana Ibu ini, siapa yang bisa membantu Ibu? Yang akan membantu saya, pertama saya akan melibatkan si anak. Oh iya. Gitu. Yang kedua orang tuanya, karena untuk perlu kerjasama kan, bukan hanya guru saya tapi orang tua juga harus dilibatkan. Yang ketiga juga kepala sekolah untuk sebagai penanggung jawab gitu. Kira-kira kapan Bu rencananya mau dilaksanakan? Secepatnya Bu, insya Allah selesai jam pelajaran pulang sekolah ini saya ingin mengantar si anak pulang, jadi sekalian home visit gitu. Oh, langsung gitu ya? Iya, betul. Gitu. Bu ya, ini sudah ketemu solusinya ya kan? Alhamdulillah Ya. ya. Gimana rasanya Bu? Gimana perasaannya Bu? Rasanya plong, ringan gitu. Senang sekali bisa berbincang dengan Bu Ulfa ini. Alhamdulillah, sama Bu. Ya Bu, mungkin mulai kali bisa kita ketemu lagi Bu ya, nanti ceritakan gimana hasil ambisinya Bu. Oh iya, saya cerita kembali nih tentang perkembangan saya. Mudah-mudahan ya Bu bisa berjalan sesuai rencana saya. Baik Bu, saya ada keperluan ini mau duluan. Ya Bu, terima kasih sekali lagi nih Bu Pak, ya Allah terima kasih sudah mau berbagi dengan saya. Ya lah Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak ibu-ibu ya sudah melakukan coaching ya ini sangat bagus ya. Nah, kemudian dari proses coaching yang baru saja ibu-ibu lakukan, mohon izin untuk menyampaikan beberapa pertanyaan dan pengamatan saya. Yang pertama, kira-kira apa indikator keberhasilan dari proses coaching ini? Jadi menjadi indikator keberhasilan dari proses coaching itu adalah nanti si coach itu mampu menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Jadi seperti itu Pak. Oh iya. Nah kemudian selanjutnya dari hasil pengamatan saya ya, saya melihat di kegiatan coaching ibu-ibu itu sudah berjalan sesuai dengan alur yang ini alur cerita, dan coach ini sudah menemukan kompetisi sebagai coachnya, itu luar biasa sekali ya. Nah kemudian yang selanjutnya ini kompetisi apa lagi yang ingin dikembangkan dari hasil coaching yang sudah ibu lakukan? Jadi saya masih ingin mengembangkan jadi 3 kompetensi coaching yang ada itu Pak. Yang pertama itu adalah kesadaran penuh, kemudian yang kedua itu adalah menjawab pertanyaan berbobot, dan yang ketiga itu adalah mendengarkan secara aktif. Jadi saya ingin mengembangkan lagi ketiganya Pak. Berarti mengembangkan ketiga itu ya? Ya Pak. Oke, baik, itu saja mungkin yang saya tanyakan ya. Luar biasa sekali. Baiklah, kalau gitu saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Bu Bia, Pak Dayat? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Jadi baiklah pada kesempatan kali ini ya, sebelum kita melakukan praktik coaching, saya ingin bertanya beberapa hal kepada Pak Dayat selaku coach ya. Yang pertama, bagaimana bentuk penilaian yang Bapak lakukan pada praktik coaching kali ini Pak? Bentuk penilaian itu ada 3 yang saya akan lakukan sini ya. Pertama percakapan pra observasi, kemudian saat observasi dan pasca observasi. Oke. Kemudian yang kedua nih Pak ya, apa kompetensi coaching yang ingin Bapak kembangkan pada kesempatan ini Pak? Kompetisi coaching yang ingin saya kembangkan adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, kemudian di bagian kompetensi yang mana yang ingin Bapak ingin kita itu observasi secara spesifik sekarang? Yang mana? Kompetisi coaching yang diobservasi secara spesifik adalah ini mengajukan pertanyaan yang berbobot, karena itu yang belum dimiliki. Oke, jadi cepat ya. Kemudian apa sih yang menjadi indikator ketercapaian
Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. apa kabar Ibu, sehat? Alhamdulillah sehat. Akhir-akhir ini Ibu kok terlihat murung ini ya? Apa boleh tahu apa penyebabnya? Benar ini Pak Dayat, saya sebenarnya sedang ada masalah ini terkait kelas di salah satu murid di kelas saya gitu Pak. Mungkin Bu Wia ingin berbagi dengan saya mungkin ya untuk mencapai harapan Bu Wia ke depannya mungkin. Saya ingin masalah yang menjalani saya ini ada solusinya gitu Pak. Apa sebenarnya masalah yang membebani pikiran Ibu? Begini Pak, salah satu murid di kelas saya itu sejak saya semester pertama, sejak mulai pembelajaran gitu Pak, dia tidak pernah mau mengerjakan tugasnya gitu Pak, tidak pernah mau menyelesaikan tugasnya gitu. Jika boleh tahu apa kira-kira penyebabnya Bu, bisa Ibu ceritakan? Itu yang sedang saya gali dari anak ini gitu Pak. Baiklah kalau begitu, langkah-langkah apa saja yang sudah Ibu lakukan dalam menghadapi masalah ini? Langkah-langkah yang sudah saya lakukan, yang pertama itu saya mencari tahu Pak dari guru terdahulunya. Saya kan kelas 3 ini Pak ya, dari guru kelas 2 nya itu cari tahu bagaimana anak ini. Ternyata memang anak ini dari kelas sebelumnya dia tidak pernah mau menulis, tidak pernah mau mengerjakan tugasnya gitu Pak. Apakah Ibu pernah konfirmasi ke murid tersebut langsung kenapa dia seperti itu? Sudah Pak, sudah. Terus apa jawaban yang diberikan anak itu? Dia hanya terdiam tanpa menjawab, bahkan terkesan menghindar gitu Pak. Kira-kira strategi apa yang Ibu lakukan untuk membuat anak tersebut mengungkapkan permasalahannya? Ini saya akan mencoba membangun komunikasi gitu yang lebih intens lagi agar anak ini nyaman gitu dengan berada dekat saya gitu, sehingga dia mau berbagi gitu Pak. Bagus sekali Bu itu. Apalagi yang bisa Ibu lakukan? Saya mungkin akan melakukan home visit gitu untuk mengetahui bagaimana latar belakang anak ini di rumahnya itu seperti apa gitu. Jadi apa saja rencana yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi masalah ini? Yang pertama seperti yang saya sampaikan tadi itu yang yaitu membangun komunikasi. Itu yang ingin saya lihat biar anak ini bisa terbuka, bisa merasa nyaman dengan saya itu. Lalu melakukan home visit gitu untuk mengetahui kondisi anak ini biar lebih detail gitu. Bagus sekali rencanamu Bu. Lalu apa komitmen Ibu untuk menjalankan rencana itu? Komitmen saya itu akan memanggil anak ini mungkin lebih private ya, saya memanggilnya ke ruang guru biar lebih dekat, lebih terasa dia juga tidak ada perasaan malu dari teman-temannya karena nanti mungkin saya terlalu bertanya apa ya. Yang kedua itu nanti saya ingin mengantarnya pulang gitu, sekaligus bisa melakukan home visit gitu. Siapa yang akan Ibu libatkan ini untuk menjalankan rencana itu? Saya akan berdiskusi dengan orang tuanya nanti ketika melakukan home visit itu, kemudian mencari tahu ya bagaimana apa penyebabnya sebenarnya anak ini bisa begini. Kenapa gitu dia tidak mau mengerjakan tugasnya gitu. Oke. Mudah-mudahan rencana Ibu bisa berjalan sesuai harapan ya. Amin. Kemudian Terima kasih. selanjutnya mungkin saya perlu tahu apa tindakan selanjutnya. Ya. Nanti kita bertemu lagi ya Pak. Saya cerita lagi apa masalahnya yang bagaimana perkembangannya gitu Pak. Biasa sekali.
Terima kasih ya Bapak dan Ibu atas praktik coaching yang sudah dilakukan tadi, itu luar biasa bagus sekali ya, semangat saya lihat dan bagus deh pokoknya. Tapi sebelum kita tutup ya sesi untuk praktik coaching ini, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan dulu ke Pak Dayat ya. Yang pertama ya, apa kompetensi yang pertama ya, apa yang menjadi indikator ya, apa yang menjadi indikator Bapak Dayat dalam melakukan coaching tadi? Oh ya, indikatornya coach mampu menemukan sendiri solusi dari permasalahan. Oh, baik. Kemudian yang kedua, saya ingin menyampaikan hasil observasi dari percakapan yang sudah Bapak tadi lakukan ya. Dari alur ceritanya itu sudah bagus ya, sudah menunjukkan semuanya. Kemudian dari kompetensi yang ingin dikembangkan dan di observasi itu juga sudah muncul ya, dari menunjukkan pertanyaan yang berbobot ya. Kemudian pertanyaan terakhir ini Pak, selain kompetensi ini mungkin ada kompetensi lain yang ingin Bapak kembangkan ya praktik coaching ini Pak? Oh iya, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh, jadi tetap ya, Iya. ya, semoga ya bisa tetap konsisten dan bisa lebih baik lagi ke depannya. Baiklah, kalau begitu kita cukupkan untuk pertemuan kali ini ya. Nanti kita sambung lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Bu Dia, saya? Alhamdulillah. Masih semangat? Semangat. Baiklah, sebelum kita melakukan praktik coaching ya untuk sore hari ini, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Dia ya, selaku coach ya. Ibu, bagaimana bentuk penilaian yang dilakukan pada proses coaching kali ini? Ada 3 penilaian yang saya lakukan. Yang pertama, penilaian pada pra observasi, yang kedua itu pada saat percakapan observasi, dan yang ketiga pasca observasi. Kemudian yang kedua, apa kompetensi coaching yang ingin dikembangkan ya dari praktik coaching kali ini? Yang ingin saya kembangkan itu kompetensi mendengarkan aktif dan pertanyaan yang berbobot. Iya ya. Iya. Kemudian bagian kompetensi mana yang ingin spesifik diobservasi pada praktik coaching kali ini? Yang lebih spesifik ingin saya observasi yaitu pada pertanyaan berbobotnya. Kemudian bagaimana atau indikator ketercapaian yang untuk kita tahu tercapai perkembangan yang diinginkan itu seperti apa? Indikatornya yaitu yang pertama itu dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot itu Bu, dan mampu mendengarkan yang berasal dari mendengarkan gitu Bu. Jadi kalau begitu langsung saja ya kita lihat bagaimana praktik dari coaching beberapa lihat Bapak dan Ibu ya. Jadi silakan ya. Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah. Pak Dayat gimana sih? Ya alhamdulillah masih sehat selalu dan bersemangat. Alhamdulillah. Ya, kemudian kita ketemu lagi ya. Iya ini sudah lama sekali. Ada mungkin katanya Bapak Dayat ini ada yang mau dibicarakan nih. Iya ini Bu, ada hal penting yang mau saya ceritakan sama Ibu. Sangat mudah sekali ini. Silakan siapa itu? Begini Bu, saya kan menjadi sebagai panitia terpilih bumi di tahun ajaran ini. Dari awal alhamdulillah saya sangat semangat ya dalam menjalankan tugas, karena ini baru pertama nih saya menjadi panitia sebagai sekretaris ya. Dan dengan kepercayaan yang diberikan, saya ingin agar kegiatan pelaksanaan PPDB ini berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala. Nah, jadi Pak Dayat ke negara ini jadi sekretaris
harus ke PDB ya. Iya Bu, tumben nih diberikan kepercayaan sebagai sekretaris. Luar biasa sekali Pak, ini meskipun masih GTT nih sudah ada kepercayaan sebagai panitia inti lagi nih Pak. Bagus sekali itu Pak. Iya sih Bu, tapi ada masalah nih yang saya hadapi ini. Apa itu Pak Dayat? Coba ceritakan nih apa yang sedang Bapak alami. Awalnya semua berjalan dengan lancar dan berkoordinasi dengan baik sih Bu, ya. Mulai dari tahap awal pendaftaran, kemudian pengisian formulir, pengumpulan berkas, tahap seleksi dan lain-lainnya sih. Nah, terus apa lagi nih Pak? Nah, yang jadi masalah setelah beberapa bulan siswa baru ini masuk, seragam yang kami pesan di tukang jahitnya belum jadi Bu. Saya terus ditanya dan ditagih oleh siswa dan wali murid. Ada yang menanyakan lewat telepon, ada yang datang menanyakan langsung ke sekolah, ya kan? Dan siswa juga protes dan mengatakan masa sih pakai pakaian bebas terus di sekolah, ya, dan seperti itu. Katanya, dan bahkan ada juga siswa yang mengatakan seperti ini Bu, ya, sekolah elit kok seragam sulit gitu. Nah, itu yang membuat saya jadi malu dan kesal gitu. Kok bisa begitu ya Pak? Sebenarnya apa sih yang menjadi kendala kok bisa seragam sekolah belum bisa jadi sampai sekarang ini Pak? Padahal apakah Bapak sudah mencari tahu gitu? Menurut informasi yang saya dapat, kendalanya adalah pertama tukang jahitnya yang sedang banyak orderan, ya. Jadi bukan di sekolah kita saja sih yang pesan di sana. Dan juga sering katanya sering sakit-sakitan Bu, ya. Nah, permasalahan ini yang lebih parahnya lagi, siswa dan wali murid mengira ya Bu, ya, sekolah itu menyelewengkan dana seragam siswa gitu, kan, yang membuat saya semakin lebih kesal ini Bu. Oh gitu Pak. Dari yang Bapak alami ini, kira-kira apa tindakan yang harus dilakukan menurut Bapak agar permasalahan seragam ini gitu ya, dan permasalahan lainnya itu ya bisa teratasi gitu Pak? Rencananya saya akan berkunjung ke rumah tukang jahitnya Bu, ya, untuk mengecek apakah orderan kami sudah dikerjakan atau belum gitu, ya. Dan seandainya sedang dikerjakan, kita mau tahu berapa persen lah yang sudah jadi di situ. Oh begitu. Selain Bapak, dengan siapa gitu Bapak bisa berkolaborasi untuk menyelesaikan permasalahan ini? Tentunya saya tidak bisa bekerja sendiri, bukan, ya. Jadi dalam hal ini saya akan mengajak panitia inti lainnya, ya, untuk berkolaborasi seperti mungkin ketua, ya, kemudian ada bendahara, ya, untuk menemani saya pergi ke rumah tukang jahit tersebut. Nah itu rencana yang bagus Pak ya. Kira-kira nanti langkah atau prosedur apa yang harus dilakukan? Misalnya nanti ketika Bapak kan tadi mau ke rumah tukang jahitnya itu tidak bertemu langsung gitu Pak. Apa yang menjadi antisipasi Bapak gitu? Oh iya, ya, mungkin seharusnya saya cari tahu dulu Bu, ya, dan menelpon tukang jahitnya mungkin, ya, agar tidak sia-sia kita ke sana, kan. Jadi kita berangkat ke sana itu tidak ada hasilnya, kan. Nah bagus gitu. Seandainya nih Pak, panitia lainnya tidak bisa bertemu dengan tukang jahitnya, apa komitmen yang akan dilakukan oleh Bapak? Kalau seandainya seperti itu yang saya alami, ya, rencananya kami akan kembali lagi berkunjung di lain itu rencananya. Nah, kami akan meminta nomor HP mungkin tetangga atau orang terdekat lah, kan, yang dekat rumahnya, yang bisa dihubungi untuk menanyakan dan memastikan apakah ada pekerjaan yang di rumah nantinya. Dan dengan komitmen, ya, harus bisa bertemu, ya, dan mendapatkan hasil yang ada begitu dari hasil tujuan kami. Nah, ide itu menurut saya bagus sekali Pak, karena komitmen dan rencananya itu harus bisa bertemu kan ya Pak ya dengan tukang jahitnya, sehingga permasalahannya bisa teratasi ya. Ya, mudah-mudahan Bu, mudah-mudahan. Ya, saya doakan juga mudah-mudahan ya Pak ya. Nah, kira-kira nih yang dari kita
bicarakan tadi itu, ada tidak apa ya, perasaan Bapak sekarang ini bagaimana gitu? Wah, luar biasa sekali perbincangan kita hari ini, Bu. Jadi banyak hal yang saya dapat ini, Bu. Jadi aku pikir ketika berkunjung ke rumahnya bisa langsung ketemu sama penjahitnya, namun harus ada kita cek nomor HP dan lain sebagainya. Jadi ada solusi lah yang saya dapat dari perbincangan kita hari ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya Pak ya, apa yang Bapak lakukan ini bisa menyelesaikan permasalahan Bapak ini ya. Ya, amin, mudah-mudahan, Bu. Saya nggak sabar lagi nih, pengen cerita dengan hasilnya nanti. Jadi gimana ya Pak ya, nanti cerita lagi gitu. Mudah-mudahan hasilnya yang terbaik ya Pak ya. Pastilah, Bu, ya. Nanti kita ketemu lagi ya dan saya akan ceritakan hasilnya ke Ibu ya. Terus ini kapan rencananya Bapak mau berangkat ini? Rencananya sih kita akan berangkat besok, Ibu. Oh iya, udah Pak, hati-hati ya Pak, semoga berhasil dan berjalan sukses Pak ya. Iya, Bu, mudah-mudahan. Terima kasih ya, Bu, atas waktunya. Iya Pak, sama-sama. Oke, sudah, Bu. Kalau begitu saya pergi dulu ya. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih ya Bapak dan Ibu atas praktek coaching yang sudah diterapkan tadi, sudah luar biasa ya, bagus sekali. Jadi tapi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ya. Yang pertama nih Bu ya, yang ingin saya tanyakan itu kira-kira apa yang menjadi indikator ya penentu dari keberhasilan proses coaching yang tadi Ibu lakukan. Indikatornya yang dalam proses coaching tadi itu tentu saja coach itu mampu menemukan sendiri solusi dari masalah yang dihadapi. Oke, bagus sekali ya. Kemudian saya akan memberikan hasil observasi ya, atau masukan mungkin sedikit nanti terkait dengan praktek coaching yang tadi. Yang pertama ya, saya lihat alurnya itu sudah sesuai dengan alur kita dari tujuan, identifikasi, rencana aksi sampai dengan tanggung jawab. Hanya ada sedikit saja ya catatan kecil ya, dimana tadi pada alur kita itu sudah sampai di tahap tanggung jawab ya. Kemudian di sana lagi si coachnya itu menanyakan apa rencananya. Jadi ya balik lagi ke tahap rencana aksi jadinya ya. Jadi itu aja catatan sedikit. Tapi secara keseluruhan itu sudah oke banget ya. Kemudian untuk kompetensi yang ingin dikembangkan tadi dari percakapan awal kita itu yaitu mendengarkan secara aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot itu sudah terlihat jelas ya. Kemudian satu lagi pertanyaan sebelum kita akhiri ya, selain kompetensi yang sudah Ibu kembangkan tersebut ya, mungkin ada yang ingin dikembangkan lagi dari hasil coaching tadi. Yang ingin saya lebih dikembangkannya lagi itu kompetensi mendengarkan aktif. Bagaimana biar lebih intens gitu dalam percakapannya itu. Bagus sekali ya. Jadi sudah keren pokoknya. Jadi itu saja ya. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.